Anda melihatnya seperti apa sih tren dari harga-harga komoditas seperti emas, kemudian juga tembaga ini kan lagi pecah rekor terus. Anda lihat bahwa memang ini akan cukup mengutip kata The Fed, ya, mungkin higher for longer ya, akan tinggi gitu dalam waktu lama. Anda melihatnya seperti apa? Iya, ini menarik ya Mbak, kalau misalkan kita lihat dua komoditas ini, tadi yang disebut adalah copper sama emas ya, dimana kalau misalkan copper sendiri, kita ngelihat sebenarnya copper itu merupakan metal commodity of economic growth, dimana semua sebenarnya 11-12 sama misalkan kita ngomongin timah ya Bang. 11-12 sama timah, di mana ketika ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka di situ butuh tembaga seperti itu. Nah, kita juga kita melihat nih peningkatan harga baik tembaga ataupun emas itu walaupun meningkat tapi punya dua aspek yang berbeda ya. Kalau misalkan kita ngelihat dari sisi tembaga sendiri, peningkatan utamanya didorong oleh konsumen utama tembaga yaitu China, di mana China sudah menunjukkan sedikit banyak perbaikan ya dari aktivitas baik manufaktur ataupun retail, di mana kedua perbaikan tersebut nantinya akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi US, walaupun US itu bisa dibilang sekarang a bit volatile ya, bukan a bit, tapi sangat volatil, di mana ekonominya belum punya firmer footing yang ajak ya, Mhm. inflasi tinggi, terus apa namanya ekonominya juga pertumbuhan yang terakhir masih di bawah ekspektasi, tapi masih ada pertumbuhan di mana ketika ekonomi tumbuh di situ butuh emas yang untuk butuh metal yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, salah satunya apa namanya tembaga seperti itu. Berbeda sama emas. Kalau emas misalkan kita lihat dari awal tahun 2024, emas ini sentimen utamanya adalah masih global economic recession, dan juga ada lagi nih konflik yang di awal April kemarin itu terjadi antara Iran sama Israel, di mana kedua aspek tersebut tuh pasti meningkatkan harga emas karena kebutuhan investor sebagai safe haven aset. Dan juga eh, yang menarik adalah biasanya ketika The Fed itu memutuskan untuk meningkatkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga pada level yang tinggi, di Mhm. siklus-siklus sebelumnya itu dinilai oleh trader itu akan menurunkan harga emas karena apa namanya aset safe haven lain seperti US dollar dan Oke. juga bonds treasury 10 years itu akan lebih menarik seperti itu. Tapi yang sekarang enggak, karena apa higher for longer ini meaning akan ada resiko ekonomi makro yang sebenarnya tinggal tunggu waktu aja kapan meledaknya seperti itu. Mhm. Oke, oke. Ini menarik juga begitu ya. Mungkin kalau kita perdalam lebih dalam, dengan adanya momen kenaikan harga komoditasnya ini, Susi, apakah ini juga kemudian berdampak signifikan baik terhadap emiten-emiten yang memang beririsan begitu ya dengan dua komoditas ini, termasuk di dalamnya adalah MDKA? Ya, yang pertama kan Indonesia itu kan masuk 10 besar ya, Mhm. Maria, dan juga kalau kita lihat di mana 10 besar untuk emas sama tembaga. Kalau untuk tahun 2023 saya lihat itu Indonesia itu masuk di urutan ke-8 ya, Mhm. dan untuk tembaga itu di urutan ke-7. Nah, ini kan berarti otomatis tentu akan mempengaruhi kinerja produsen-produsen emas dan juga tembaga dalam negeri, apalagi yang memang banyak melakukan ekspor, terutama kan sekarang harga US dollar juga kan masih terus menguat ya dibandingkan Mhm. dengan pelemahan rupiah. Nah, ini bisa menjadi salah satu pendorong kinerja dari perseroan ketika harganya komoditasnya naik, kemudian dari sisi ekspor meningkat, US dollarnya meningkat, kan ini bisa mendapatkan juga dari penjualan serta dari selisih kurs. Tentu ini pasti akan mendorong dari kinerja masing-masing produsen yang ada di dalam negeri, terutama yang Mhm. terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tapi di Q1-nya udah kelihatan belum? Nah, untuk di Q1 memang saya lihat udah beberapa ada yang rilis ya, memang salah satunya memang ada beberapa yang mencatatkan penurunan kinerja ya Pak. Kalau kita lihat Mhm. seperti Antam, kemudian juga ada Archie juga. Mhm. Kalau saya lihat memang kalau Archie kan kemarin memang ada kendala dari bencana alam. Jadi ada salah satu pertambangan besarnya itu karena terendam banjir. Jadi di Mhm. situ memang Mhm. salah Mhm. satunya di mana penjualannya ini turun. Kemudian juga kalau kita lihat mungkin sebenarnya harga emas ini kenaikannya itu baru akan terlihat efeknya di kuartal 2 harusnya. Karena Mhm. ini harusnya bisa terlihat nanti di efek di kuartal 2, mungkin karena kuartal 1 ini kan masih belum banyak yang istilahnya realize gitu ya dengan kenaikan harga emas. Nah, harusnya dari sisi kinerja ekonomi kita kan juga masih cukup baik ya di atas Mhm. 5%. Mhm. Nah, harusnya ini bisa menjadi pendorong baik nantinya, juga PR juga nih bagi perseroan bisa meningkatkan penjualannya dan juga produksinya nanti di kuartal 2 2024. Oke, baik. Kalau ke MDKA sendiri kan seperti tadi Pak Tom bilang bahwa kan perusahaan kita nggak bisa create price ya. Price itu kan ditentukan oleh pasar gitu ya.
pasti perusahaan punya strategi dong. Mungkin Ya. sekarang memang lagi momentum kenaikan Ya. signifikan gitu ya. Memang ini yang selalu dilakukan whatever happens gitu ya. Memang kontrol kami yang berada di production cost. Bagaimana kita bisa memproduksi per ounce atau per ton tembaga itu dengan harga sebaik mungkin, serendah mungkin, seefisien mungkin. Bagaimana cara kita menambang, memproses, bagaimana cost of money kita dan lain-lain itu menjadi pengaruh untuk meningkatkan margin tentunya. Jadi karena kita we are price takers ya, that's what we need to do gitu ya. Dan kita juga tidak bisa langsung meningkatkan produksi karena harga lagi bagus gitu, karena kapasitas terpasang sudah segitu, untuk meningkatkan perlu investasi, perlu waktu. Jadi nggak semudah itu kita bereaksi terhadap pasar yang mungkin sedang potensial ya. Tapi dari korporasi sendiri melihat bahwa ada momentum nggak nih ya untuk menambah investasi baru? Obviously ya, itu pastinya akan menjadi modal kita juga untuk mengembangkan proyek-proyek yang masih berjalan sekarang ya, dan juga melakukan eksplorasi lanjutan untuk melihat cadangan lebih banyak. Oke, saya ke Pak Zudi lagi ya, Mas Zudi. Ini sebenarnya Anda melihatnya seperti apa sih efek dari commodity price, kenaikan beberapa harga komoditas ya, walaupun kita lihat batu bara justru malah berbeda gitu dengan komoditi seperti copper, seperti gold. Nih batu bara justru malah longsor 5 hari berturut-turut. Tapi seperti apa Anda melihatnya, sekaligus juga potensi efeknya terhadap Indonesia sendiri akan seperti apa nih Mas Zudi? Oke, kalau dari sisi batu bara ya, kita bandingin misalkan dari awal tahun. Kalau misalkan kita bandingin dari awal tahun, kenaikannya memang nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalkan kita geser sedikit ke minggu ketiga atau minggu keempat Januari 2024, harga batu bara itu sempat di 118 loh. Dan sekarang kalau walaupun banyak berita yang bilang harga batu bara turun karena sudah beberapa minggu terakhir itu dia terus naik, tapi harganya itu secara year to date itu masih naik sekitar 20% hingga 30%. Harga sekarang itu di 144 terakhir kalau saya tidak salah cek ya. Di mana sebenarnya banyak analis yang berpikir sebelumnya itu karena melihat China agak lesu ya, tapi ketika data dari kuartal 1 China itu menunjukkan kalau ekonominya sudah mulai steam up, sudah mulai ngejar lagi, itu harga batu bara ngikut. Di mana kita tahu China itu merupakan importer dan juga produsen dan konsumen terbesar batu bara di dunia ya. Konsumsi mereka mencapai 4 miliar ton per tahunnya seperti itu. Nah, dampaknya sebenarnya apa? Kalau misalkan kita lihat dampak secara ekonomi makro in general ya, dampaknya pasti kalau batu bara meningkat itu akan ke CAD dulu, current account deficit, di mana kita berharap current account deficit kita itu akan menipis melalui neraca perdagangan kita yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat beberapa komoditas lain selain batu bara yang berpengaruh ke neraca perdagangan. Salah satunya adalah minyak. Di mana kalau misalkan minyak itu meningkat dengan fase yang lebih cepat dibanding batu bara, jelas premi dari peningkatan harga batu bara ini akan tergerus terus dengan peningkatan harga minyak, seperti itu, Mbak. Oke, sementara kalau kita coba dalami lebih dalam, Susi, terkait mengenai konflik, kan ini kita masih ada konflik geopolitik ya, berarti kan akan sangat cukup berpengaruh juga terhadap komoditas, minerba, migas gitu ya. Ini kita akan seperti apa sih, semakin uncertainty, konflik geopolitiknya semakin tidak kelar-kelar ya, untuk komoditas ini kan akan semakin terombang-ambing gitu, seperti apa Susi? Ya sebenarnya kan yang jadi pertanyaan kira-kira kapan sih beresnya ya untuk geopolitik ini, karena kan memang pastinya akan mempengaruhi dari sisi pasokan ya, karena kan kita ketahui Timur Tengah ini kan banyak juga produsen-produsen minyak gitu, jadi nanti kalau misalkan makin berlanjut otomatis pasokannya terganggu. Tapi kalau kita lihat ini kan sekarang udah mulai mereda ya Maria ya, dan kalau kita lihat harga minyak sekarang udah balik lagi di level 70-an untuk yang WTI, untuk Brentnya berada di level 80-an lagi nih, belum bisa balik lagi ke level 90 US dollar per ton juga ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi pasokan sudah sebenarnya nggak terlalu terganggu ya, kalau saya lihat memang dia tuh hanya naik momentum karena ketika perang itu tiba-tiba mulai lagi muncul lagi, ketika reda dia harganya balik lagi. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pasokan belum terlalu cukup mengganggu sebenarnya, karena ini memang dari Timur Tengah sendiri masih bisa menjaga sisi supply-nya. Baik,
Pak Tom, di tahun ini ada target yang kalau MDK sendiri menargetkan nih targetnya lebih kemana sih? Arahnya lebih cukup agresif gitu target pertumbuhan perusahaan atau masih di teritori moderat, konservatif gitu? Di kita fokusnya adalah pengembangan 2 proyek besar, yaitu Itu fokus TB paling Koper. utamanya? Paling utama, karena itu merupakan transisi kita dari 2 tambang yang beroperasi relatively cheap cost tapi kecil menuju tambang-tambang kelas dunia dengan deposit kelas dunia ya. Seperti tadi saya katakan TB Koper di Banyuwangi nantinya akan merupakan tambang tembaga ketiga terbesar di Indonesia, bisa meningkatkan produksi kita 10-15%. Tambang emas Pani nantinya akan merupakan tambang emas primer, salah satu yang terbesar, bisa produksi sampai 500.000 ounces per tahun. Pada saat peak productionnya, umurnya juga relatif panjang, hampir 20 tahun. Jadi ini adalah fokus kita, dan memang banyak akan menyerap investasi, inovasi dan komitmen kita. Oke.